Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sukses atau dengan baik. Saudara sekalian, kali ini kita akan memukakan suatu uraian singkat tentang hakikat tauhid dari seorang ulama besar abad pertengahan, seorang ahli hikmah, ahli tasawuf yang kita kenal dengan nama Junaidi al-Baghdadi. Di dalam sebuah kitab yang mengulas tentang profil beliau, yaitu dengan judul Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dalam bahasa Indonesia, yang ditulis oleh Dr. Ali Hasan Abdul Qadir. Saudara sekalian, baiklah kita pada kesempatan ini kita langsung mengemukakan pandangan Al-Imam Al-Junaid sebagai tambahan tentang tauhid atau hakikat tauhid. Saudara, ketahuilah bahwa ibadah paling awal adalah mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dasar dari pengetahuan ini adalah pengakuan atas keesaannya atau tauhid, dan bahwa mengesahkannya berarti menolak segala kemungkinan untuk menggambarkan Allah berdasarkan pertanyaan bagaimana, di mana, dan kapan. Hanya dengan petunjuk Allah lah kita bisa menuju Dia, dan sebab dari datangnya petunjuk Allah ialah taufiknya. Dengan taufiknya kita bisa menuju tauhidnya. Mengesahkannya berarti mengimaninya. Iman kepadanya berarti menegaskan keberadaannya, yang kemudian diikuti dengan pengetahuannya. Saya ulangi, yang kemudian diikuti dengan mengetahuinya. Mengetahuinya akan menuntun seseorang untuk beribadah kepadanya. Ibadah akan membawa ke arahnya, yang kemudian akan menuntun untuk mencapainya. Ketika Allah telah dicapai, maka wujudnya bisa terjelaskan. Dari perwujudannya kemudian terjadilah kekaguman yang begitu luar biasa sehingga manusia tidak lagi bisa menceritakan tentang Allah. Karena kehilangan perwujudan Allah, maka sang hamba terpilih tidak akan mampu menggambarkan Allah. Dan ketika seseorang hamba tak mampu menggambarkan Allah, maka dia menemukan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini keberadaan yang hanya untuk Allah, muncullah penglihatan tentang Allah. Beriringan dengan hilangnya maujud individualnya atau wujud individualnya. Dengan menghilangnya wujud individualnya, maujud rohaninya mencapai kemurnian mutlak. Dalam keadaan yang benar-benar murni ini, dia akan kehilangan seluruh sifat pribadinya. Dengan kehilangan ini, dia sepenuhnya hadir di dalam Allah. Dengan sepenuhnya hadir di dalam Allah, dia benar-benar kehilangan dirinya, dan kemudian dia hadir di hadapan Allah, sembari lenyap di dalam dirinya sendiri, lenyap dan hadir dalam waktu yang bersamaan. Dia berada di suatu tempat yang bukan tempatnya, dan tidak berada di tempat yang merupakan tempatnya. Maka ketika dia tak berwujud, dia berada di tempat dia berada sebelum penciptaan. Dia adalah dirinya sendiri setelah dia bukan lagi dirinya yang seutuhnya. Dia hadir di dalam dirinya sendiri dan di dalam Allah setelah hadir dalam Allah dan lenyap di dalam dirinya sendiri. Ini terjadi karena dia telah tersadar dari mabuk kepayang kepada Allah dan menuju ketenangan hati, dan sekali lagi dia merenung sehingga dia dapat menempatkan segala sesuatu di tempat yang selayaknya dan memperkirakannya dengan benar.
setelah mengalami fana atau peleburan, dia akan kembali menegaskan sifat-sifat individualnya. Kualitas-kualitas pribadinya akan tetap berada di dalam dirinya, sedangkan tindak tanduknya di dunia ini saat dia telah meraih puncak pencapaian rohani yang disingkapkan Allah Subhanahu wa taala menjadi teladan yang akan diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara sekalian, demikianlah uraian singkat dari Al-Imam Junaid al-Baghdadi. Seperti yang saya sudah kemukakan sebelumnya di awal tadi, bahwa beliau adalah seorang ulama tasawuf dari Baghdad, makanya kemudian ditambahkan di belakang namanya al-Baghdadi, yang terkenal pada zamannya di abad pertengahan. Bagi kita Muslim dan mereka yang studi-studi tentang Islam, bahkan mungkin tidak, tetapi mereka yang mengikuti kajian-kajian pemikiran Islam pasti mengetahui informasi tentang Al-Imam Junaid al-Baghdadi ini. Terima kasih saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.